Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, pengajian had pagi yang semoga Allah rahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali Allah memudahkan kita untuk bermujalasah, duduk-duduk, menambah iman kita, insya Allah menambah ilmu kita. Dan ini adalah majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Ada hadis yang menyebutkan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu lewat di taman-taman surgawi, mampirlah. Taman surgawi yaitu halaqah dzikr, halaqah zikir, yang termasuk halaqah zikir adalah halaqah ilmu, karena sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam kita aturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan membacakan satu subbab dari bab ikhlas, yaitu alamatul mukhlasin, tanda-tanda orang yang ikhlas. Kita sudah tahu bahwa ikhlas ini kunci kebaikan, kunci nilai kita, nilai amal kita. Sehebat apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun yang kita amalkan, kalau ikhlas ini hilang, maka semuanya tidak ada manfaatnya sama sekali. Ikhlas yang artinya semuanya hanya untuk mengharap ridho Allah. Yang mana jika kita bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak fadilah yang Allah berikan. Di antaranya adalah kita diselamatkan Allah dari godaan setan. Kita dengar setan sendiri, iblis sendiri telah bersumpah di hadapan Allah waktu itu, yang diceritakan dalam Quran. Qala fa bi'izzatika, berkata iblis, demi kemuliaanmu ya Allah. Sumpahnya di hadapan Allah langsung. La ughwiyannahum ajma'in, sungguh ini ada lamnya, lam taukid, ada nunnya, nun taukid sakilah. Sungguh, benar-benar, pasti aku akan sesatkan semua anak cucu Adam. Iblisnya tidak main-main dalam berusaha untuk menyesatkan manusia. Tapi iblis juga mengakui, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau ya Allah yang ikhlas, yang mukhlasin, yang terpilih. Dalam tafsirnya nanti dalam Ibnu Katsir dan sebagainya disebutkan itu, yaitu orang yang iradatu wajhillah, yang hanya mengharap ridho Allah. Jadi ini kalau ingin selamat dari makar setan, yaitu harus menguatkan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keikhlasan ini menjadikan pahalanya berlipat ganda. Dan kadang-kadang kalau amalnya kurang pas sesuai yang diinginkan, tetap diberi Allah pahala. Seperti pernah zaman Nabi ceritakan seorang yang bersedekah, menaruh uang, maunya itu untuk orang-orang miskin. Ternyata yang mengambil malah pelacur. Sedekah lagi, yang dapat sedekahnya malah orang kaya. Sedekah lagi, yang dapat malah orang pencuri. Tetapi ternyata meskipun salah
salah sasaran, karena dia ikhlas ya tetap mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Niat pula yang menjadikan perkara-perkara yang mungkin hal-hal yang biasa, adat, itu bisa menjadi ibadah. Ibu-ibu kalau masak atau nyuci baju itu adat apa ibadah? Aslinya adat, karena orang kafir juga begitu kan. Tetapi bagi seorang muslimah itu bisa menjadi ibadah asal diniatkan, ini saya nyuci baju suami, masak suami ini lillah gitu. Sehingga kalau lillah ini nggak ada perubahan, sedang marah ya tetap nyuci, sedang senang tetap nyuci. Kalau nggak lillah kan, nek duitnya oke semangat kan, nanti duit karepmu tidak tulus. Dan banyak lagi fadilah atau buah ikhlas yang Allah berikan kepada orang-orang yang mukhlasin. Maka ini penting sekali kita selalu mengingat-ingat perkara ikhlas ini. Nah, kira-kira kita ini sudah ikhlas atau belum? Nanti kita cocokkan dengan 5 ciri yang disebutkan dalam kitab yang saya baca ini, Qaidatul Intilaq wa Qaribun Najah. Kita sudah ikhlas belum? Tidak perlu menunjuk orang, cukup diri kita aja masing-masing, kita sudah ikhlas belum. Di antara ciri-ciri utamanya orang ikhlas itu yang pertama, irodatu wajhillah. Irodatu wajhillah itu hanya mengharap wajah Allah. Orang yang ikhlas itu melakukan amal apapun itu targetnya Allah ridho sama saya, bukan manusia tapi Allah. Makanya dulu pernah Nabi itu diminta orang-orang Quraisy yang kaya-kaya itu untuk menyingkirkan orang-orang miskin dari majelis beliau. Enggak level. Kalau kami diajak masih sama engkau ya Muhammad, ya jangan disamakan, jangan dicampur dengan orang-orang miskin itu. Kita enggak level, begitulah kata orang musyrikun. Tetapi apa? Allah justru mengingatkan harus bersabar sama orang-orang yang fuqara, masakin, asal mereka orang yang tulus. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah pada waktu pagi dan sore hari, yuriduna wajhah, yang mereka itu mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah. Demikian pula kita ingat pujian Allah kepada orang-orang yang tulus dalam surat Al-Insan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Jadi orang-orang mukmin itu yut'imuna ta'am, suka ngasih makan. Makanya bagaimana? Ala hubbihi, makanan yang dia sukai. Jadi orang ahli amal itu kalau ngasih makan bukan yang sudah nggak doyan, udah mau basi kayak tonggo, bukan begitu. Atau nggak doyan baru kasihkan orang yang dia cintai. Siapa yang dikasih? Miskinau wa yatimau wa asira, orang miskin, anak yatim, dan asiro. Asiro ini tawanan perang. Insyaallah agama kita ini memang luar biasa ajaran-ajarannya. Kalau di orang-orang yang nggak tahu agama, biasanya tawanan itu dimuliakan apa direndahkan, Pak?
disiksa, diantemi gitu. Tapi kalau di dalam Islam tawanan itu dimuliakan, dikasih makan yang enak. Dulu ada seorang kafir, kepala suku, ditangkap oleh kaum muslimin, ditali di masjid. Mungkin waktu itu belum ada penjara ya, tali. Itu Nabi ketemu, salam, menyapa, bukan assalamualaikum, bukan, tapi menyapa. Kaifahalu, gimana kabarmu wahai Sumamah bin Usal, namanya Sumamah, ketua suku besar. Ya, Anda bertemu dengan orang yang tahu berterima kasih kalau Anda maafkan saya wahai Rasulullah, ya, Nabi Muhammad, dan kalau Anda hukum saya memang saya bersalah. Nabi tersenyum, sampaikan ke sahabatnya, kasih dia makan yang baik. Hari kedua temui lagi, hari ketiga temui lagi. Nabi melihat ada tanda-tanda kebaikan, dilepaslah orang ini. Dan kemudian kaget Sumamah bin Utsal, akhirnya beliau mandi dan masuk Islam. Kebaikan seorang Nabi kepada pertawanan. Dan tidak berapa lama kemudian menjadi pejuang Islam. Beliau mungkin beberapa hari belajar Islam, haji ke Mekah, langsung mengumumkan kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, mulai hari ini gandum Yamamah, karena ini beliau pemimpin suku Yamamah, tidak akan kami berikan kepada kalian. Padahal selama ini Mekah bergantung-gantungnya dari ekspor itu, kecuali kalau Nabi mengizinkanku. Jadi baru masuk Islam belum berapa lama sudah ikut andil besar dalam perjuangan melawan orang-orang kafir Mekah. Contoh akibatnya dari dakwah Nabi tadi ya, ditawan tapi disikapi baik. Ini pernah terjadi di zaman sekarang ini. Ada seorang wanita namanya Yvonne Ridley, seorang jurnalis, kalau tidak salah di koran besar Inggris Guardian. Dalam benak Yvonne Ridley itu, orang Islam itu ganas, teroris, kan memang itu ya, di barat kan sering dicekoi Islam itu ganas, teroris, apalagi pokoknya jelek-jelek itu disematkan orang Islam. Nah, dia menjadi wartawan di waktu itu, di zaman-zaman dulu ada perang Afghanistan melawan Soviet itu. Kemudian dia nyamar seperti muslimah gitu. Qadarullah kameranya jatuh, akhirnya ditangkap oleh kaum muslimin di sana. Ditangkap, dimasukkan penjara. Tapi yang buat Yvonne Ridley itu heran, kok kaum muslimin sama saya nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya biasanya kalau tawanan perang kan dilecehkan kehormatannya, ini dihormati, dikasih makan yang enak, mereka nampak bersatu, berukhuwah, sholat berjamaah bareng. Akhirnya Yvonne Ridley ini mikir, karena biasanya kan orang-orang Eropa itu ya orangnya intelektualnya bagus, sehingga mereka berpikir. Setelah itu pas tidak berapa lama kemudian, setelah tahu bahwa itu wartawati dan tidak mau menyakiti kaum muslimin, akhirnya dilepaskan. Melihat akhlak baiknya kaum muslimin ini, akhirnya Yvonne Ridley ini masuk Islam. Geger itu bahasa Inggris itu, karena wartawati yang senior malah masuk Islam. Nah, begitulah orang ikhlas itu beramal hanya mengharapkan wajah Allah. Nah, tadi innama nut'imukum liwajhillah, kami ngasih makan kamu itu hanya mengharap ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak butuh jaza dari kamu, tidak juga butuh syukur dari kamu. Ini praktek kehidupannya kadang-kadang cukup berat. Misalnya Bapak Ibu sekalian ini mupu anak angkat yatim, disekolahkan, carikan pekerjaan gitu misalnya ya. Terus bapak ibu yang sakit, itu anak itu belas ra gelem nengok, loro hati nggak bu pak? Ini hati-hati, loro hati terus ngomong dhisik cilik digedhekke, gede dicilekke misalnya.
golek kerjaan, wis kepenak lali karo wong tuwa, ora ngiling ya. Akhirnya keluarlah apa itu sumpah serapah untuk kenikmatannya itu hati-hati. Karena memang ternyata ikhlas itu ya ridho Allah, Allah yang balas, dan kita yakin kalau kita menanam kebaikan, kalaulah orang yang kita kasih kebaikan itu tidak membalas kita, mesti Allah akan balasnya. Kadang-kadang melalui orang lain. Insya Allah Allah tidak pernah membiarkan amal orang itu dibiarkan tanpa diberi balasan oleh Allah SWT. Kita nolong tetangga, pokoknya jangan sampai kita itu mengharap balasan dari orang itu. Biar nanti Allah yang membalas. Apakah Allah balas di akhirat atau dunia akhirat? Semoga. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika nolong wanita siapa itu? Putrinya Nabi Syu'aib alaihissalam itu ya, ketika sedang antri ngasih minum kambing kan, akhirnya Nabi Musa alaihissalam ngangkat batu besar itu. Beliau tidak ngerebalasan, balasan, tapi beliau mengadu kepada Allah, ya Allah saya ini fakir ilaika, butuh bantuanmu ya Allah. Nah, Allah gerakkan hatinya Nabi Syu'aib untuk mengundang Nabi Musa. Akhirnya ngutus anak perempuannya, Anda dipanggil oleh orang tua saya untuk memberikan rasa terima kasih. Begitu, pokoknya kita harap Allah, nanti Allah yang akan mengaturnya. Kalau beramal apapun jangan mengharap pada manusia. Kita kayak bantuan yo, tapi aja lali. Ono aja lali ini barang itu. Udah serasa jual, wis kayak bantuan bismillah karena Allah. Nanti Allah yang akan menggerakkan hati manusia gitu loh. Memang ikhlas iki ketoke gampang tapi prakteknya butuh perjuangan. Tetapi ini sumber keselamatan kita di akhirat kita. Gitu, maka harus kita tempuh. Maka ada sebuah hadis yang menguatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada orang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu yuqatilu lil maghnam." Ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, wa rajulu yuqatilu lil dzikr, wa rajulu yuqatilu liyura makanuhu faman fi sabilillah. Ya Rasulullah, ada orang itu perang itu untuk targetnya mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Karena memang kalau perang itu nek menang memang ya banyak itu hasilnya biasanya. Seperti Nabi itu pernah dapat bagian perang itu kambing sak lembah, mungkin berapa ribu kambing gitu. Memang Nabi ini masya Allah zuhudnya luar biasa. Kambing sebanyak itu ada yang minta itu langsung kuasanya pengen kabeh. Nabi ini memang dermawannya kayak enggak bisa tersaingi. Apa aja beliau pernah dikasih baju bagus oleh orang dari mana itu, kuasi bagus, beliau pakai nampak tambah tampan Nabi. Ada seorang sahabat yang ngelihat aja, dilihat aja. Nabi paham, kau pengen? Iya Rasulullah. Langsung dikeluarkan nih PN gitu ya. Sampai yang lain, ya Allah jenengan kamu itu gimana sih? Nabi dapat hadiah jarang-jarang diminta lagi. Tapi ternyata sahabat tadi pengennya bukan untuk buat apa-apa, tapi beliau, saya tuh pengen baju yang sudah dipakai Nabi saya pakai nanti untuk kafan saya di saat kematian saya. Tapi betapa Nabi ini luar biasa ya dalam kedermawanan. Pernah habis sholat asar ya, langsung beliau balik ke rumah. Biasanya beliau zikir. Nah beliau memang biasanya pada asar, pada subuh itu senang di masjid. Kemudian balik ke masjid, tadi itu saya lupa masih ada satu batang emas di rumahku dan saya tidak pengen batang emas itu bermalam di rumahku. Disodakohkan. Luar biasa Nabi kita, betul-betul hati beliau sudah hidup ini memang untuk cari akhirat ya, tidak ingin ini dunia. Memang luar biasa ya. Paling enggak kita kan diminta Nabi untuk
Sadidu wa qoribu. Ya, kamu ngikuti Islam, ngikuti Nabi. Nek ra kuat ya qoribu, deket-deket lah, deket-deket. Dan memang Nabi juga mengarahkan kalau sedekah itu boleh kayak sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, tapi imannya juga harus kuat seperti itu gitu. Beliau ketika sedekah itu langsung semua hartanya diambil, kasihkan Nabi. Abu Bakar, yang kau sisakan untuk keluargamu apa? Saya sisakan Allah dan Rasulnya gitu. Sampai bapaknya itu yang sudah sepuh itu buta. Abu Bakar pergi nggak uang dihabiskan enggak? Cucunya Asma radhiyallahu anha ngasih kerikil di kantong, masih banyak mbah. Oh iya sih oke. Padahal di sini apa? Kerikil itu. Masnya dikasihkan semuanya untuk siapa? Untuk perjuangan Islam. Nah kalau mau seperti itu tafadhol, tapi harus mentalnya kuat, jangan kok bersedekah malah nangis. Aku nanti apa-apa meneh iki. Gitu. Maka kalau yang normal-normal itu yang Nabi pernah dimintai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk menerima sedekah. Ya Rasulullah, saya kayaknya sudah mau meninggal ini, saya tak sedekah Rasulullah. Sakit waktu itu. Semua jangan. Separuh jangan. Sepertiga itu sudah banyak. Kamu lebih baik meninggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan daripada mereka kekurangan. Jadi kalau ingin sedekah ya yang afdol itu nek sedekah itu sepertiga. Itu sudah bagus. Ya. Sepertiga, dan termasuk itu barokahnya luar biasa ketika Nabi cerita ada orang yang berjalan-jalan mendengar di langit ada suara iski mazru'ata fulan, airi sawahnya fulan. Dia lihat ternyata awannya itu kemudian turun hujan di tanah yang datar yang kosong, kemudian ngalir itu ke sawahnya seseorang yang disebut tadi. Sawah lainnya nggak diairi. Akhirnya orang yang dengar suara di langit tadi nyari yang punya sawah. Siapa nama kamu? Fulan. Sama tuh yang di langit. Apa rahasianya sampai sawah Anda mendapatkan layanan spesial dari malaikat gitu ya, untuk ngairi sawah Anda? Saya punya kebiasaan hasil sawah saya itu saya bagi 3. Sepertiga untuk modal usaha lagi, sepertiga untuk menghidupi anak istri keluarga, sepertiga untuk sedekah fisabilillah, infak. Itu Bu ya, Bapak-bapak sekalian, kalau mau barokah tuh begitu. Cuma saya pernah cerita ini, bapak-bapaknya ada yang usul, Ustadz itu zaman dulu. Nah sekarang itu kalau nyawa itu malah rugi kita. Jadi modalnya ora cucuk itu. Dulu itu untuk hasilnya itu bisa sepertiga balik modal, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk sedekah. Allah alam bisawab. Ar-rajulu yuqadul maghdam. Orang yang jihad pengen dapat ghanimah. War-rajulu yuqadul dzikr. Ada yang berjihad perang karena biar mendapatkan nama yang harum. Warajul yuqatilu makana. Dan ada orang yang perang ingin dilihat, ini loh kehebatan keberanianku. Faman fisabilillah, yang disebut di jalan Allah yang mana ya Rasulullah? Qal man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berjihad berperang untuk meninggikan agama Allah, kalimat Allah, maka itulah dia di jalan Allah. 3 orang yang disebutkan tadi tidak ada yang masuk kriteria di jalan Allah karena niatnya tidak karena Allah. Kita juga ingat hadis yang masyhur di dalam kitabnya Imam Nawawi rahimahullah Arba'in itu. Pertama kan innamal a'malu binniyat itu ya. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Itu kan ceritanya ada seorang wanita muhajirah bersama Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah yang mungkin jaraknya sekitar Solo Jakarta ya Pak. Mungkin yang pernah haji masih ingat Solo Jakarta, Mekah Madinah itu. Jalan kaki. Zaman dulu. Nih sekarang kan naik bis ya kalau enak. Jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Ada yang laki-laki, wanita, ada yang mungkin naik onta. Mereka menyelamatkan agamanya
dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya ada yang bernama Fatimah binti Qais rahimahullah radhiyallahu anha. Kemudian Fatimah ini sudah punya tunangan, sudah calon suami. Suaminya ini sebenarnya belum klik ke Islamnya. Tapi ketika melihat istrinya, calon istrinya itu pergi ke Madinah, dia pun semangat. Loh, pindah toh, Mas. Wah, lah istriku, calonku wis ke Madinah, aku harus nyusul gitu ben dapat dia. Akhirnya ditanyakan ke Nabi, ya Rasulullah, gimana ini ada orang hijrah tidak dalam rangka mengharap ridho Allah, tapi dalam rangka mencari jodoh. Jodohnya sudah duluan. Dapat pahala nggak yang seperti itu? Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah, karena melaksanakan tuntutan atau perintah Nabi, maka dia mendapat pahalanya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tapi kalau hijrahnya untuk mencari dunia atau mencari wanita yang mau dia nikahi, fa hijratuhu ila ma jara ilaiha. Maka hijrahnya mendapatkan sesuai yang dia niatkan, dapat istri tapi nggak dapat pahala. Ini jemaah sekalian pentingnya betul-betul berpikir bagaimana seluruh amal yang kita lakukan ini lillah terus. Bismillah jadi menjadi jargon kita, bismillah. Maka semua amal kita harus kita upayakan. Kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya lakukan ini? Kalau jawabannya ini karena Allah, lanjut. Kalau jawabannya ini karena saya pengen terkenal, hentikan dulu, benahi dulu niat kita. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya pengen mendapatkan sesuatu dari orang itu, hentikan dulu. Karena semua yang kita lakukan kalau tidak niatnya akhir karena Allah, itu hanya letih tanpa ada nilai. Seperti kalau dibahaskan Ibnu Qayyim rahimahullah itu seperti seorang musafir berjalan jauh bawa wadah air tapi diisi kerikil. Ketika haus dia letih, dia buka wadah airnya, ternyata nggak bisa untuk minum karena isinya kerikil. Begitulah orang yang beramal tidak ikhlas. Dia pergi jauh persiapan ke negeri akhirat, bawa amal banyak tapi lupa tidak ikhlas. Ketika dia butuh amal-amal itu sebagai bagian dari amal yang nanti menyelamatkannya, ternyata nggak ada manfaatnya sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita waspada betul tentang satu hal ini. Berusaha kalau amal itu hatinya ditanya dulu atau ditanya, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau bantu orang? Kenapa? Itu tanya dulu. Kalau lillah, lanjut. Kalau masih li ghairillah, tidak kepada Allah, benahi dulu hatinya sampai lillah, baru lanjut. Yang kedua ditanyakan kaifa fa'alta. Kaifa itu bagaimana kau mengerjakannya. Ketika sesuai syariat, lanjut. Kalau ternyata nggak sesuai, hentikan dulu. Karena itu dua-dua, kalau dua itu nggak lolos dalam amal kita, tidak ada manfaatnya amal kita. Misalnya aku pengen nyumbang masjid, duitnya kalau tinggi aku untuk bunga bank, deposito bank itu 100 juta misalnya. Kira-kira keterima nggak sama sekalian? Nyumbang masjid, ikhlas, hasil dari bunga bank. Ketampo nggak kira-kira? Yakin nggak? Kenapa nggak keterima? Karena memang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi nggak ada ceritanya tak korupsi ben korupsiku rada manfaat sing separuh kanggo bangun masjid. Nggak bisa. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu Maha baik, tidak akan terima kecuali yang baik-baik. Lah Ustaz nek wis uang riba bagaimana? Maksud dibakar duite? Ya enggak, nanti para ulama
memberikan solusi bagi para pemilik uang riba itu bisa digunakan untuk kepentingan umum, bangun jalan, bangun WC umum, tapi dengan niat ini buang kotoran, bukan niat sodakoh, gitu ya. Karena bukan sodakoh, itu uang nggak bener, jadi bukan diniati tak sodakoh uang riba, nggak bisa, Allah nggak nerima kalau riba. Hanya biar termanfaatkan, diberikan kepada mungkin kalau di kampung di RT RW ini uang riba kita tambah bangun fasilitas umum. Itu pendapat para ahli ilmu seperti itu. Baik, itu yang pertama. Ciri kedua, hubbu amalil khulwati. Seneng beramal yang khulwah, tersembunyi. Orang ikhlas ini dalam beramal kebaikan itu lebih suka senyap, tidak harus digaung-gaungkan. Makanya Nabi kita pernah bersabda, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang berkecukupan, dan yang suka beramal tersembunyi atau tidak dipublish gitu ya. Jemaah sekalian, memang ya kalau hari ini memang kadang-kadang kita harus hati-hati ya antara kepentingan untuk dakwah dan kepentingan untuk syuhrah. Sekarang kan zamannya medsos. Apa-apa mesti biasanya di foto, di upload. Bagi kadang-kadang para umat itu masak apa foto. Ya, kalau niatnya memang niat untuk kebaikan dan ada nilainya untuk kebaikan, monggo. Tapi kalau untuk syuhrah harus kita hati-hati. Syuhrah itu apa? Hanya sekedar ingin tenar saja. Kalau kepentingannya misalnya bantuan masjid, difoto supaya juga untuk bukti dan umat tahu, ya semonggo. Tapi kalau untuk membuat terkenal itu yang tidak dalam Islam tidak dibenarkan. Makanya para ulama dulu itu kalau beramal tuh sukanya sembunyi-sembunyi. Misalnya kita dengar dulu ya, apa itu cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, namanya Ali Zainal Abidin, ulama ahli ibadah di Madinah. Beliau waktu itu wafat, dimandikan, ternyata di pundaknya ini ada bekas hitam. Nah, sebelumnya saat masih beliau hidup itu tiap pagi orang-orang fakir Madinah mesti mendapat santunan satu karung gandum. Gantian ya. Malam ini rumah itu, besok pagi rumah sana, terus. Mereka nggak tahu siapa yang ngasih. Tapi ada. Nah, akhirnya saat beliau meninggal ada bekas hitam di pundak beliau. Kemudian setelah itu tidak ada lagi gandum yang terbagi. Barulah manusia sadar selama ini ternyata yang ngasih bantuan siapa? Ali Zainal Abidin. Bertahun-tahun bantu orang sampai nggak ada yang tahu. Masya Allah, ini hubbu amalil khulwah, suka amal tersembunyi. Begitu pula kita mendengar kisah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sudah jadi khalifah, tapi dengan sembunyi-sembunyi beliau tiap malam itu mendatangi orang-orang yang sudah jompo, mbah-mbah yang sudah jompo, buta, itu dibersihkan rumahnya, dimasake, didulang. Masya Allah.
Padahal sudah jadi apa? Khalifah, presiden. Bukan mungkin lebih presiden ya, karena kekuasaan para sahabat dulu itu luas sekali. Mesir itu hanya gubernur, kegubernuran, bukan negara zaman dulu ya. Madinah, Mekah itu baru gubernur, jadi luar biasa. Mereka sampai seperti itu, masih nyuapi orang tua. Amal khulwah yang beliau-beliau memang inginkan untuk menjadi amal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang ikhlas itu senang amal tersembunyi. Maka kalau kita ini kalau sembunyi males, kalau sendirian males, kalau baru-baru rame ini perlu dikuatkan ikhlasnya. Karena kita masih bergantung kepada makhluk. Nih ada yang menyemangati maksudnya ketika ada orang banyak kita senang sekali ibadahnya, kalau nanti sendirian loyo. Nah, ini tanda-tanda hati kita masih ada kelemahan keikhlasan, atau kalau terlalu banyak nanti bisa membawa kepada gaya kemunafikan. Orang munafik itu, atau bukan ya, penyakit, kena penyakit riya. Yang Nabi sampai sabdakan kepada kita, yang paling aku takutkan pada kalian minal masih dajjal, melebihi munculnya al-masih ad-dajjal, itu adalah penyakit itu syirkul khafi, syirik tersembunyi, riya. Gimana itu ya Rasulullah? Ayyusalli rajulu, seorang laki-laki sholat, wa yuhsinu sholatahu, dia perbagus sholatnya binadori rajulin, ketika dilihat orang lain. Nah ini sering seperti itu kan, sering terjadi. Kita lebih semangat ketika orang lain itu melihat kita itu. Nah ini penyakit-penyakit yang Nabi khawatirkan, yang itu nanti bisa merusak keikhlasan. Memang masalah hati ini harus sering disoroti. Sampai orang-orang soleh dulu itu, ada orang soleh yang bertahun-tahun itu tidak pernah di shaf yang kedua, selalu shaf pertama, mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Suatu ketika beliau itu terlambat, beliau merasa malu. Setelah itu beliau langsung muhasabah, astagfirullahaladzim, selama ini saya ini sholatnya di shaf pertama karena siapa? Kok saya malu sama manusia karena saya terlambat. Sampai seperti itu dalam memperhatikan hatinya, itu seperti itu para ulama-ulama dahulu. Maka ini teman sekalian, mari kita berusaha ngecek kita ini nek sendirian semangat enggak, malam ya mulai enggak ada nyuting semangat enggak gitu. Misalnya kok sedekah enggak ada yang tahu semangat atau enggak. Kalau kita semangatnya saat diketahui manusia, ini berarti tanda-tanda hati kita masih perlu ditingkatkan keikhlasannya. Zaman dulu sampai ada seorang bapak itu bertahun-tahun puasa sunnah itu istrinya nggak tahu, sampai istrinya nggak tahu. Gimana? Tiap pagi sang suami kerja, dikasih bekal oleh istrinya. Di tengah jalan nasinya diinfakkan ke orang-orang miskin karena beliau puasa. Balik-balik sore menjelang maghrib makan sama istrinya. Istrinya nggak tahu suami itu puasa terus. Ada kisah-kisah salaf itu, suami itu nangis, takut sama Allah, ingat dosa-dosanya, ingat akhirat, nangis. Ketika istri mendekat, dia pura-pura pilek. Wah, aku pilek banget ini. Padahal dia habis nangis takut kepada Allah. Ini luar biasa, Pak. Sampai kepada keluarganya pun disembunyikan amal-amal solehnya ini. Ya, begitulah para salaf dulu itu, para orang-orang soleh dulu itu suka suka ini ya, sukanya amal yang tidak dipublis, amal yang pengennya dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perlu tadi banyak berpikir, hati-hati ya. Sekarang ini kan masa-masa orang itu malah pengennya apa-apa itu ada publikasi. Kalau publikasi itu niatnya untuk nyemangati orang, niatnya untuk fastabiqul khairat, ya monggo. Tapi kalau niatnya hanya untuk tadi ya biar orang itu apa gitu ya, itu harus diwaspadai. Termasuk kami di pondok hari ini banyak menghidupkan berita-berita pondok di website
Ya karena pondok biar diketahui orang, ya niatnya insya Allah tidak untuk apa-apa ya supaya dikenal itu. Pokoknya yang penting niatnya lah. Cuma kalau memang amal-amal itu tidak harus dipublish ya tidak usah dipublish. Biar Allah saja yang tahu dan para malaikatnya yang tahu. Tidak perlu banyak orang yang tahu. Ya. Ini ada kisah juga selain Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada juga kisah Umar. Umar bin Khattab pada malam hari itu keluar. Nah ada sahabat yang curiga, ngapa ini sahabat Umar? Seorang sahabat Tolhah namanya. Akhirnya menguntit sahabat Umar. Kemudian ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke sebuah rumah. Kemudian setelah pagi, Tolhah radhiyallahu anhu masuk ke rumah yang dimasuki Umar bin Khattab. Ada apa ini? Ternyata apa? Sahabat Tolhah mendapati seorang sudah jompo, tua, dan sudah buta. Kemudian Tolhah bertanya pada orang itu, tadi malam ada orang masuk ke sini. Iya, apa yang dilakukan? Apa jawaban orang jompo tadi? Dia memang telah berjanji untuk melayaniku, membersihkan kotoran-kotoranku, rumahku, memberi makan aku. Kaget Tolhah. Ya Rahman, tidak selayaknya saya curiga sama Umar bin Khattab. Karena ternyata beliau itu berusaha sembunyi biar nggak ada yang tahu untuk ngurusi tadi orang jompo kayak sahabat Abu Bakar juga. Ini sama Abu Bakar, kemudian Umar akhirnya melanjutkan sembunyi-sembunyi ngurusi orang jompo. Tidak mau dipublish, cuma ketahuan sahabat lain. Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk untuk bisa mukhlis, ikhlas pada Allah sehingga beramal sembunyi itu juga kita sukai, bahkan kita lebih sukai karena itu amal yang memang yurja, lebih diharapkan betul-betul untuk mengharap ridho Allah SWT. Baik, yang ketiga, orang ikhlas itu an-nasarairahum ahsanu min alaniyatihim. Orang ikhlas itu orang yang hatinya lebih baik daripada lahiriah mereka. Jadi orang ikhlas ini orang yang sibuk membersihkan jiwanya, melebihi sibuk memperhatikan amal-amal lahiriahnya. Karena kalau lahiriahnya itu nampak bagus, tapi ternyata banyak kotoran-kotoran hati, itu juga menjadi masalah besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang mengingatkan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadisnya sahih. La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibalin tihamah baydon. Saya benar-benar tahu ada kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan segede gunung Tihamah di Mekah, di Arab sana, Mekah atau Madinah ini. Intinya mungkin kalau bahasa kita membawa pahala segede gunung mana yang dekat Merapi ya, Merapi. Fayaj'alahu haba'an mansura. Tetapi ternyata kemudian Allah jadikan amalnya itu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali, hilang. Qala Thauban, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jullahum lana. Ya Rasulullah, cirinya apa mereka itu? Sampaikan kepada kami, allanakuna minhum wa nahnu alam, supaya kami enggak seperti mereka. Padahal kami tidak tahu. Qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka itu ya saudara-saudara kalian, kaum muslimin, ya juga berkulit seperti kalian, bahkan juga qiyamul lail seperti kalian lakukan. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi ini kaum-kaum yang jika mereka sendirian dengan yang Allah haramkan,
intahakuha, mereka menghabiskan yang haram, menikmati yang haram itu. Jadi ini Nabi mengingatkan kita, ada orang-orang yang kalau bersama orang baik itu soleh, itu sholat, ngaji, zikir, soleh. Tapi kalau sendirian, nah, yang haram-haram dia caplok semuanya gitu. Ini nanti pahala-pahalanya jadi hilang. Nauzubillah min dzalik. Ini kan sendiri orang yang menampakkan kebaikan di depan manusia, tapi hakikatnya hatinya masih belum baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saroiruhum ininya, batinnya itu belum sama dengan lahiriahnya. Nah, orang ikhlas itu malah batinnya lebih baik daripada lahiriahnya. Seperti sahabat Abu Bakar juga disebutkan oleh para tabi'in. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak lebih menonjol amal-amalnya, tapi mawaqara fi qalbi, yang ada di hatinya itu yang sangat hebat sehingga beliau menjadi manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalangan sahabat manusia terbaik Abu Bakar radhiyallahu anhu itu. Nah, begitu. Ini kewajiban kita adalah bagaimana kita banyak merenung tentang jiwa kita sendiri, diri kita masing-masing. Jangan merasa puas, ya, ketika sudah nampak baik, tetapi hati kita belum baik. Terus kita benahi terus. Kalau ini menjadi amal kita dan kita bisa menyamakan, minimal menyamakan lahiriah kita dan batin kita, atau bahkan lebih batin kita, inilah kemuliaan. Tapi kalau kita ternyata lahiriah batin kita ternyata masih kacau balau, ya, masih banyak penyakit-penyakitnya, ya, masih kepengen nampak hebat di depan manusia, masih kepengen menonjol di depan manusia bukan karena Allah semata, maka ini musibah yang tentunya kita harus segera mengobatinya. Ciri orang soleh, orang ikhlas itu batinnya lebih bagus daripada lahiriahnya. Dan ini menjadi kewajiban kita semuanya. Perkataan para ulama, la yakunu waliyan lillahi fil alaniyati wa aduwau fis sirri. Kamu jangan menjadi wali Allah di keramaian, tetapi menjadi musuhnya di kesendirian. Maksudnya ini Pak Buki. Jadi kalau bersama orang banyak, soleh banget, solehah banget, kayak waline Allah. Tapi jangan jadi musuh Allah sendiri. Tapi kalau sendirian, waduh, apa aja dilakukan untuk yang haram-haram itu. Ini menunjukkan lemahnya merasa pekan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula seorang ulama mengatakan akhsalul khosirin man abdalin nasi solih a'malihi. Orang yang paling merugi itu orang yang menampakkan kepada orang banyak manusia kebaikan-kebaikan amalnya. Wa baraza bil qabih man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Tetapi dia menampakkan keburukan-keburukannya kepada zat yang lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Maksudnya orang yang paling jelek rugi itu kalau bersama manusia tadi soleh tadi. Tapi lo sendirian, dia malah menampakkan keburukan kepada zat, kepada Allah yang lebih dekat kepadanya daripada urat leher, yang lebih memperhatikan dirinya. Satu nasihat-nasihat yang bagus yang perlu kita renungkan agar kita betul-betul waspada dari penyakit ini, ya, nampak baik di depan manusia tapi ternyata buruk di kesendirian. Baik, kita percepat sampai jam 7 ya Mas ya. Yang keempat, al-khosyatu min raddi amalihim. Takut jika amalnya tertolak. Ini terkait dengan ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan apa yang mereka beri, tapi hati mereka takut kepada Allah dan mereka yakin akan kembali kepada Allah. Nah, terkait ayat ini Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah mereka itu orang-orang yang dulunya ini Rasulullah, orang-orang yang minum khamar, mencuri kemudian bertobat? Nabi bersabda, tidak wahai binti Siddiq, mereka itu yang ahli saum, ahli sholat, ahli sedekah,
tapi khawatir gek amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang yusari'una fil khairat, mereka bersegera terus kebaikan, tetapi tidak meyakini langsung menjadi ahli surga. Jadi orang yang ikhlas beriman itu malah orang-orang yang hatinya itu selalu khawatir. Bukan yang mantep, ngaku gitu surga. Kayak dikapling. Orang semakin soleh itu gitu. Lalu sampai level sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kurang apa solehnya? Kurang apa baiknya beliau? Ditusuk oleh Abu Lulu. Beliau mau wafat itu dipangku oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putranya. Beliau minta diletakkan kepalanya di tanah. Wahai anakku, letakkan kepalaku di tanah. Saya berharap Allah memaafkanku, mengasihiku. Saya sangat bersyukur kalau amal kebaikanku itu bisa nutup dosa-dosaku. Sahabat Umar bin Khattab yang ditakuti syaitan, yang dijauhi surga, yang dekat dengan Rasulullah itu seperti itu hatinya. Tidak merasa yang aku mesti surga gitu ya. Apalagi kita yang mestinya harus lebih hati-hati, lebih terus merasa khawatir kalau amal nggak diterima Allah, sehingga berakibat kita selalu pengen baik agar kebaikan kita nanti bisa menutup dosa-dosa kita gitu. Itu jadi orang yang ikhlas itu juga begitu ya, beramal tapi tidak kemudian membanggakan diri sebagai orang yang sudah soleh gitu, tapi dia terus berusaha memperbaiki amalnya terus menerus sampai kematian mendatanginya. Terakhir, adamu intidhori mahmadatin nas. Dia dalam beramal tidak bergantung kepada pujian manusia. Orang ikhlas itu dalam beramal tidak bergantung kepada pujian dan tepuk tangan manusia. Kalau manusia nyemangati semangat sekali, tapi kalau manusia nggak begitu respon, dia lemes loh, nggak punya tenaga. Nah, ini orang-orang yang tidak ikhlas. Orang ikhlas itu selama ini karena Allah, di jalan Allah, bismillah. Meskipun mungkin ujiannya besar. Nabi kita ini dakwah di Mekah itu bukan dakwah penuh puja-puji, tapi bahkan penuh dengan caci maki. Ya, beliau orang yang segitu solehnya malah dikatakan orang majnun, dikatakan gila, dikatakan karena kemasukan setan dan macam-macam. Tetapi beliau karena sadar ini adalah perintah Allah untuk menyelamatkan manusia, beliau bertahan selama 13 tahun mendakwai manusia apapun resikonya. Maka sekarang ini kita jadi enak banget. Masyarakat Islam ini Masya Allah menerima Islam dengan baik, tinggal kita yang bersemangat dakwah yang pelan-pelan gitu. Kalau zaman dulu Nabi itu pengen manusia selamat dari neraka, sing diselamatke malah ora nerimo gitu kan. Luar biasa. Tapi Nabi bersabar karena beliau beramal tidak karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi Allah kekuatan untuk menjadi orang-orang yang beramal bukan karena manusia, tapi beramal hanya mengharap pujian Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak naik turun amalnya, nek dipuji semangat, kalau nggak ada yang muji lemes, nggak begitu ya. Karena kita yang penting Allah ridho, bismillah, insya Allah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah sekalian di antara ciri-ciri utama orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita koreksi masing-masing jiwa kita, sudahkah kita termasuk orang yang ikhlas? Kalau masih ada yang belum, mari kita tingkatkan, kita benahi agar kita betul-betul menjadi orang yang ikhlas sehingga nanti selamat dunia sampai akhirat. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tutup, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang